Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi pendidikan agama Islam. Saya mengajar di SD Negeri Karanggadang 2, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN PPG Transformasi 2025 berupa praktik pembelajaran dengan tema hukum halal dan haram kelas 6 semester 1. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta didik serta menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme saya sebagai guru pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak soleh dan solehah? Baik, sehat, luar biasa. Sebelum kita berdoa, mari kita tepuk semangat dulu. Biar semangat. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Dafa. Silakan berdoa, mulai Dafa. Ananda Nur Alifah, Angelika, Arsenio Galun, Bagas, Dafa, Delvi, Dewi Hairani, Fadil Al-Ghafari, Taftahul Amin, Muhammad Riza, Mufti Junad, Nadine Aswia, Raju Abimanyu, Ranti, Raisya, Sultan. Kenapa semua? Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Mohon untuk anak soleh dan solehat diri. Satu, dua, tiga. Baik, anak-anak soleh dan soleha, di sini Pak Guru akan memberitahu bahwa contoh makanan dan minuman yang halal. Di sini banyak ya. Salah satunya ada keju, halal apa haram? Ada susu, ada apa ini? Degan, ada apa? Degan apa? Kelapa muda. Terus ada es krim, ada buah-buahan, ada roti.
Selanjutnya yaitu makanan dan minuman yang halal maupun haram. Makanan halal, makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkan. Jenis makanan dan minuman yang halal dan makanan yang haram. Ayam itu makanan halal apa haram? Halal. Halal ya. Tetapi bisa menjadi haram ketika kalian seumpama di tengah jalan melihat ayam ketabrak terus mati, terus kalian disembelih dibawa pulang. Lumayan nemu ayam dibawa pulang disembelih dimasak rica-rica. Nah, kan enak. Kalau baru mati sih itu tidak boleh. Itu sudah menjadi bangkai. Padahal bangkai yang boleh dimakan itu hanya dua, yaitu bangkai belalang dan bangkai ya. Belalang dan ikan. Kalau ikan baru mati satu hari itu insya Allah masih lemas ya, belum aku bang. Tapi kalau udah 2 hari 3 hari pasti basi. Ya, ya konsumsi lah ya. Kita lanjutkan halal dan haram. Mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang haram, hidup jadi tentram. Ya Pak enggak? Ya. Kalau kita memakan makanan yang halal, yang haram, contoh daging anjing haram atau halal? Haram. Kalau dimakan nanti perilaku kamu seperti anjing. Makan daging babi nanti perilaku kamu seperti babi. Bagaimana kalau babi? Sudah. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabun ila ma taqaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fis, yang artinya diharamkan bagimu bangkai, yakni memakannya darah. Darah itu tidak boleh dimakan. Sebenarnya ada makan darah. Kalau makan darah seperti hantu di negeri namanya apa? Vampir dan Dracula. Itu kan hanya film. Terus daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah. Kalian tahu kalau ayam itu halal, tetapi kalian menyembelihnya tidak mengucapkan bismillah. Apa dipentung tang mati, terus disembelih orang mengucapkan bismillah, maka yang tadinya halal menjadi haram. Makanya harus tahu ya, Pak, jere ayam itu halal kok jadi haram ya, karena menyembelihnya tidak mengucapkan bismillah. Menyembelih kayak kejadian di mana itu ya, karena ada di daerah Toraja apa ya, menyembelih kerbau itu kayak mainan langsung dibagi kan. Kalau kita menyembelih ikan di ikan, hewan kurban kan dengan sopan ya, dengan ada begitu kayak ya. Kalau di daerah lain itu nggak memakai adab. Selanjutnya ini dicontohkan makanan yang haram. Nih, makanan haram. Ini ada gambarnya, ini gambar apa? Ini gambar apa? Hampir sudah makan darah. Selanjutnya di sini contoh makanan halal, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging sapi, ayam, kambing yang disembelih sesuai syariat, telur ayam jika tidak tercemar dengan bahan haram.
kalian menemukan ayam udah ada luarsa alias yang baru ya, yang hijau apa ya. Nah itu kalau dimakan emang bisa enggak? Wong dipecah pun baunya luar biasa, itu tidak layak makan. Terus makan haram, contoh ada daging babi, bangkai, hewan mati tanpa disembelih, darah yang keluar dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu yang tadi diterangkan yaitu mengucapkan bismillah. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham? Selanjutnya, karena kalian tadi sudah paham dengan materi makanan halal dan haram, maka Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Dari tugas tersebut, Pak Guru akan membagikan kelompok-kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu Bagas, kelompok 4 Bagas, Ade, Mufti, Fadil, Nizam. Dan untuk kelompok 3 Rajuk, Sultan, Fatah, Bapak, Galuh. Terus kelompok yang kedua Dwi Hairani, Asfia, dan Delvi. Kelompok yang ke-1 Raisya, Angel, Alifah. Silakan dibuat kelompok. Silakan dibuat kelompok. Ayo laki-laki betul. Empat meja di kelompok. 4-3-3. Lembar kerja sudah selesai belum? Kalau sudah, mari mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan menyampaikan hasil lembar kerjanya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Sudah betul? Betul masalah? Betul. Mari kita tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Silakan kelompok 2. Soal
Sudah betul atau salah? Betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3 ada di depan. Kelompok 3. Ini. Maju semuanya. Sini. Dan cukup. Baik, anak-anak yang boleh bersemangat. Jadi tadi kita mempelajari tentang hukum dan halal. Saya di sini akan menyampaikan hasil tujuannya, yaitu peserta didik mampu mendefinisikan halal dan haram secara lisan atau tulisan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan minimal 2 dalil naqli Al-Quran yang relevan dengan materi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklarifikasikan minimal 3 sebab suatu makanan menjadi haram. Misalnya, zatnya, cara mendapatkannya, cara pengolahannya. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok berupa paparan tentang hukum halal dan haram. Yang kelima, peserta didik menunjukkan sikap selektif dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Alhamdulillah, pembelajaran pagi hari ini selesai. Maka dari itu kita membaca doa kafaratul majlis. Mari kita doa bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan di pagi hari ini apa yang kita pelajari ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Allahumma Amin.